Pak RT, Mampir dulu lo. numpang ya. Iya, duduk Gil. Jangankan numpang neduh. Numpang ngopi, numpang hidup juga boleh loh sini. Gue sebagai RT harus menjaga ketertiban kerukunan warga di sini. Siapa RT total politik? Dari mana lu? Biasa tadi nyari tempat di lapangan buat nongkrong tapi hujan. Iya. Ini ada kawan gua Ya. tadi habis nelpon. Ah, Katanya dia putus sama pacarnya oke. biar karena pacarnya mau dinikahin sama orang tuanya Nah, sama anak kepala dinas perizinan di provinsi di daerah-daerah Lampung situlah, daerah mana itu, daerah kampung lu tuh ya, Lampung ya. iya, ini sebenarnya bukan barang baru Pak RT. So tahu lu. Benar Pak RT. Begini sejarahnya. Gimana? Ya jadi kalau dulu itu emang soal nikah politik, raja-raja itu sering melakukan itu. Dan biasanya mereka punya tujuan sendiri. Saya kayak konsolidasi politik Pak RT. Jadi mereka tuh mau mencoba menjaga daerahnya tanpa harus berperang. Nah, supaya bisa melakukan itu, jadi raja itu biasanya mengawini putri dari penguasa lokal yang ada di tempatnya. Misalnya kayak di Madura, Sunan Surakarta pada abad 18 itu pernah menikahi beberapa permaisuri yang ada di daerah Madura, yang mana waktu itu dikuasai oleh keluarga Cakraningrat kalau nggak salah. Nah, mereka tujuannya itu sebenarnya untuk menjaga hubungan baik, sekaligus juga ingin mengontrol kekuasaan di situ. Pinter juga lo Gil ya. Iya Pak RT, lumayan. Nah, jadi memang orang zaman dulu itu emang ngelakuin pernikahan itu salah satu fungsinya untuk menjaga stabilitas kekuasaan ya berarti ya. Iya Pak RT, tahu saya sih kayak gitu Pak RT. Tapi kan sekarang udah kagak ada perang lagi bro, ngapain itu masih ada gitu. Iya sih benar, tapi zaman itu memang cara yang paling efektif. Nah selain itu, biasanya tuh raja-raja lokal itu nggak cuma buat kontrol kekuasaan doang Pak RT, Buat apa? tapi juga untuk memperbesar karisma dia sebagai seorang raja. Ush. yang katanya itu titisan Tuhan. Iya. Raja di Jawa itu kan di daerah Nusantara lah, nggak hanya di Jawa. Itu kan mereka itu menjadi the representation of divinity. Apa tuh? Jadi representasi dari keilahian gitulah kira-kira dalam bahasa Indonesia gitu. Dan itu mengukuhkan kekuasaannya sebagai ini juga ya, sebagai orang yang mampu untuk menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi gitu ya. Iya betul Pak RT. Nah makanya kan kalau misalnya kita lihat raja-raja sekitar pada abad sebelum 20 itu banyak banget istri dan selirnya. Misalnya Pak RT, dari yang saya baca itu ada di Yogyakarta namanya Hamengkubuwono kedua, itu dia punya istri 3, selir 30, anaknya ada 80. Kan gila juga. Ada lagi itu di namanya Pakubuwono 4 kalau nggak salah, punya anak 56, istri 2 yang resmi, selir 25. Waduh. Rame bro. Kayak batalion Brimob. Makanya itu Pak RT. Kalau kata temen gua namanya Panji, Nah, Panji itu pernah bilang gini,
gua nggak mau poligami bukan karena gua nggak mau punya banyak istri, Nah, tapi gua takut punya banyak mertua. Nah, kalau raja-raja enggak ya, raja sih ya, jadi Iya. nggak perlu takut sama punya banyak mertua kan. betul Pak RT. Malah kalau banyak mertua makin banyak dukungan dong. Iya, Nah, benar. makanya banyak juga kan politisi-politisi di Indonesia hari ini atau pejabat-pejabat hari ini, kalau dia punya mertua yang orang berkuasa juga, makanya persoalan-persoalan kehidupan politiknya akan lebih mudah untuk diselesaikan gitu ya. Iya, iya. Ya dengan cara musyawarah, Iya, iya, iya. dan nimbrung. Ya kalau gua besanan sama lu kan nggak mungkin gua nikung lu, bro. Betul. Tapi ada juga kejadian di partai politik yang besanan tapi tetap nikung. Jangan disebut Pak RT. Ya gua jangan, kita nggak perlu nyebut lah, orang udah pada tahu, bro. Jadi memang salah satu fungsi pernikahan tuh untuk mengkonsolidasi dukungan politik. Iya. Nah jadinya makanya ya di Indonesia banyak, karena sistem demokrasi kita yang masih ditopang oleh kekerabatan, sehingga banyak orang yang menjadikan ini cara untuk memperkuat dukungan, Betul. dan sehingga dalam demokrasi elektoral mereka lebih mudah dan mempunyai ikatan yang lebih kuat untuk mengkonsolidasi dukungan politik sehingga mereka bisa terpilih, karena ini adalah ekses dari demokrasi kita yang dibentuk tanpa kekuatan ideologi yang begitu mengakar gitu loh. Kalau gue lihat sih kayak gitu. Betul, Pak. Nah, gue nanya ke lu, kalau raja-raja itu kira-kira kalau nikahin anaknya sama kerajaan sebelah, itu ada di latar belakangi oleh kesamaan ideologi nggak menurut lu? Kalau menurut gua ada Pak RT. Saya, maaf. Menurut gua, iya nggak Orang apa-apa. tua. Iya. Kampret memang. Karena misalnya gini, kayak pada abad 19, abad 18, itu kan masih banyak. Emang lu ngehina rumah gua, lu kan pasiran. Bahasa Pak RT. Masa, oh ya, lanjut. Karena misalnya yang paling kelihatan banget, yang paling ketara itu Islam. Oke. Nah, biasanya mereka menikah dengan atas agama yang sama. Oke. Nah, kemudian tapi juga dari raja-raja itu juga nggak sepenuhnya patuh dengan syariat Islam. Maksud lu? Ya, misalnya Islam kan membatasi Ya. istri 4 maksimal. Nah, setelah itu ya nggak perlu lagi. Tapi Emang ada Islam membatasi? ada sih batasannya. Iya, iya, Tahu iya. tahu saya sih kayak gitu, Ya, Pak RT. ikut Rasulullah lah. Iya. 4 gitu. Makanya ini Pak RT, kalau yang saya lihat, meskipun istrinya tetap 4 maksimal, tapi diakalin dengan adanya selir. Oke. Makanya selirnya bisa sampai 20, 30. Jadi pernikahan politik selain memang ada konsolidasi kekuasaan, kemudian juga ada unsur untuk penguatan karisma sang raja, ada juga nikah politik memang untuk menyebarkan atau dakwah agama Islam. Oke. Memang ada kerajaan yang belum Islam, nikah anaknya atau dinikahi putrinya, kerajaannya jadi Islam gitu. Ya, menurut gua ada. Ada yang kayak gitu ya. Ya, sepertinya ada. Itu susah juga kan. Tiba-tiba raja nikahin anaknya sama kerajaan sebelah, tiba-tiba kita jadi Islam, repot juga, bro. Tiba-tiba ya tadinya Hindu jadi ini, jadi mikir juga, yang tadinya kita Hindu kan, tiba-tiba raja nikahin anaknya jadi berubah agama, itu kerajaan semuanya kan. Iya, karena biasanya rakyat mengikuti raja, Pak. Iya, padahal kan itu pasti susah itu, bro. Iya sih. Pasti pusing itu, yakin gua. Ya kan, lu udah hari-hari udah biasanya Hindu ke biara gitu ya, biara gitu, tiba-tiba raja nikahin anaknya, aduh, sekarang mesti ke masjid deh. Ya udah, ke dalam aja kita Ayo, ngobrol. Pak RT, Ya. pakai deros nih. Ya. Ya.
Produced by Total Politik and powered by haluan.co.